Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dari kelas F Perpajakan dengan NIM C0D022011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Pengertian konsep investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi di mana dana akan digunakan dan diputar dan dana dapat dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, kerangka waktu tercepat adalah 1 tahun. Investasi jangka panjang juga dapat dipahami sebagai menginvestasikan sebagian dari kekayaan modal seseorang atau perusahaan di perusahaan orang lain untuk mendapatkan penghasilan tetap dan mengendalikan objek lain. Ada juga beberapa jenis investasi jangka panjang seperti rumah, tanah, saham, obligasi, dan lain-lain. Investasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan berinvestasi di perusahaan lain. Kepemilikan saham di perusahaan lain dapat ditunjukkan untuk mengendalikan pasokan dan distribusi bahan baku. Investasi juga dilakukan untuk tujuan menghasilkan uang dan bersifat abadi atau jangka panjang dalam lama. Investasi jangka panjang dalam laporan. Laba rugi, keuntungan, dan kerugian atas investasi jangka panjang adalah umumnya diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan dari penjualan investasi umumnya dipisahkan dari pendapatan dari kegiatan usaha. Dividen saham dan bunga obligasi yang diterima merupakan pendapatan lain-lain. Hasil ini dicatat bersih dalam perhitungan laporan laba rugi. Dividen atau bunga hipotek yang diperoleh atau diterima sebagai pendapatan investasi dikenakan pajak penghasilan. Dividen dan bunga atas obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut beserta pajak penghasilan dari penyedia pendapatan. Pajak yang dipungut tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi saham adalah pembelian atau penyimpanan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tergantung pada niatnya berinvestasi di saham dapat menjadi tujuan jangka pendek atau investasi saat ini, atau tujuan jangka panjang. Keuntungan dalam bentuk saham, dividen, dana modal, dan manfaat lainnya dapat berbentuk kontrol manajemen, hak untuk membuat keputusan politik pada bisnis yang dibeli. Ambil kendali manajemen ketika kepemilikan mayoritas tercapai. Perusahaan yang berinvestasi dalam saham adalah perusahaan induk dan perusahaan yang menerbitkan saham adalah anak perusahaan. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli dengan nilai nominal atau nilai tukar. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat dengan biaya akuisisi. Pembayaran bunga obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dilaporkan secara terpisah dari biaya. Investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, pengusaha juga bisa berinvestasi di sekuritas lain, seperti komersial, kertas, surat promes. Sejarah investasi kertas komersial hampir identik dengan obligasi. Perbedaan kecil dapat terjadi pada potongan rambut untuk jenis sekuritas ini. Diskon yang relevan adalah pendapatan yang direalisasikan oleh pemegang kertas komersial saat menebus komersial kertas. Investasi jangka panjang dalam dana. Perusahaan dapat mengalokasikan sejumlah dana setiap tahun berdasarkan kebutuhan mereka tergantung pada si kontra atau atas inisiatif mereka sendiri. Misalnya, dana ini dapat digunakan untuk melunasi utang atau obligasi, saham preferen, atau membeli aset. Dalam hal peraturan pajak, dana pemulihan atau cadangan didirikan untuk perusahaan pertambangan yang uang harus disimpan di bank umum. Selain itu, dana dapat dikelola secara terpisah atau diserahkan kepada pihak ketiga. Berinvestasi dalam dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan lainnya, dividen dari saham, dan sewa dari aset. Investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat berinvestasi dalam aset lain seperti tanah dan bangunan atau real estate. Selain memiliki kelebihan dana, investasi ini dapat digunakan untuk keperluan ekspansi ke depan. Penghasilan dari investasi ini umumnya adalah penghasilan kena pajak. Jika investasi dijual, begitu juga keuntungannya.
Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.